Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 55. Anda pria yang luar biasa. Saya punya firasat mungkin Morihiko akan memilih Anda, Tuan. Terima kasih. Ji Yeon Choi menelepon Segawa Jongko. Ji Yeon Choi mulai berbicara dalam bahasa Jepangnya yang fasih di telepon. Suaranya begitu jelas dan menyenangkan sehingga Gunho mengira dia terdengar seperti pembawa berita. Ji Yeon Choi menghentikan percakapan teleponnya sejenak dan bertanya pada Gunho, "Di hotel mana Anda menginap, Tuan?" "Itu Hotel Otani baru." Ji Yeon Choi terus berbicara di telepon selama sekitar 3 menit sebelum dia menutup telepon. "Besok adalah hari Sabtu. Mereka akan mengirim Morihiko ke kafe di Hotel New Otani besok siang. Namun, apakah Morihiko benar-benar muncul atau tidak, itu sepenuhnya terserah dia." "Itu lebih dari cukup." Ji Yeon Choi tersenyum pada Gunho. "Presiden Go, Anda adalah salah satu pria terbaik." Gunho bertanya pada Ji Yeon Choi apakah dia memiliki kartu namanya. "Ya, salah satu staf saya menyerahkannya kepada saya sebelumnya." "Apa yang sedang dilakukan perusahaan Anda?" "GH Mobile. Ini adalah perusahaan manufaktur suku cadang mobil. Ini adalah perusahaan kecil dengan hanya 250 karyawan." Ji Yeon Choi tertawa keras. "Jika perusahaan dengan 250 karyawan adalah perusahaan kecil, lalu apa jadinya restoran saya yang memiliki 12 pekerja?" Gunho ikut tertawa bersamanya. "Presiden Go, begitu kamu kembali ke Korea, tolong jaga adikku juga. Saya yakin dia baik-baik saja. Barnya di kota Hanam baik-baik saja." "Yah, dia masih membayar hutang suaminya." "Oh, dia sudah menikah. Kupikir dia masih lajang." "Suaminya adalah Seong Hun Shin. Dia adalah aktor terkenal." Gunho tahu tentang Seong Hun Shin. Dia melihat aktor tersebut di beberapa drama TV sejarah sebelumnya. Pria Seong Hun Shin itu memulai sebuah perusahaan film hanya untuk bangkrut. Kemudian mereka bercerai, dan kemudian mereka menderita karena hutangnya. Orang yang menyelamatkannya dari situasi itu adalah pimpinan Lee dari kota Cheongdam. Dia dengan senang hati menghabiskan banyak uang untuknya, sehingga dia bisa membuka bar itu di kota Hanam. Pemilik gedungnya adalah Ketua Lee. Kakakku menyewa gedung itu darinya untuk menjalankan bar." "Oh begitu." "Ketua Lee biasa mampir ke bar saya dari waktu ke waktu setiap kali dia mengunjungi Jepang, tapi saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Mungkin dia semakin tua, dan sulit baginya untuk mampir ke sini. Sebenarnya, aku juga berhutang banyak pada Ketua Lee. Aku tidak meminjam uang darinya, tapi dia sudah seperti mentor bagiku. Dia sering memberiku nasihat yang bagus. Aku harap kamu tidak tersinggung dengan hal ini, tapi ketika aku melihatmu tadi, aku melihat bayangan Ketua Lee. Terlebih lagi, aku sangat terkesan ketika kamu mengatakan kamu siap mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi geisha itu." Saya sudah menjalankan bisnis saya di Tokyo selama lebih dari 20 tahun. Saya telah melihat begitu banyak pria Korea yang memalukan. Namun, Anda, Presiden Go, Anda adalah pria hebat. Saya iri pada gadis itu." "Morihiko, terima kasih sudah mengatakan itu, Nona Ji Yeon Choi." Gunho sedang duduk di kafe di dalam New Otani Hotel. Dia terus memeriksa jam dengan melihat jam tangan Omega miliknya. Dia merasa waktu berjalan sangat lambat hari ini. Ini sudah lewat tengah hari beberapa menit. Kenapa dia belum datang? Gunho sedang menunggu Morihiko dan dia belum muncul. "Mungkin saya bukan sponsor yang tepat untuknya karena saya orang asing dan saya bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengannya dalam bahasa apapun. Itu salah saya bersikeras menjadi sponsornya hanya karena saya punya uang. Dia adalah geisha paling terkenal di Jepang." Aku tidak berpikir panjang. Gunho dengan menyesal menyarankan Morihiko dan Mama San agar dia ingin menjadi sponsor Morihiko. Gunho merasa kasihan kepada Mama San Segawa Jongko dari bar dan pemilik restoran Korea. Ji Yeon Choi dari Akasaka yang mencoba membantu Gunho menjadi sponsor Morihiko. "Saya bertingkah seperti seorang Noveaurice. Saya dulu membenci Noveaurice dari Gangnam ketika saya di Noryangjin belajar untuk ujian kerja pemerintah sambil bekerja sebagai pekerja pabrik." Gunho terus berpikir bahwa dia seharusnya tidak meminta menjadi sponsor Morihiko sejak awal.
Dia merasa seperti orang bodoh. Gunho melihat sekeliling kafe di hotel. Dia bisa melihat beberapa pria di kafe, yang tampak seperti pengusaha yang mengenakan jas. Ia juga melihat seorang wanita muda yang mengenakan jeans dengan blus sutra biru. Dia tampak seperti seorang mahasiswa, dan dia memasuki kafe. Seorang mahasiswa yang mampu minum kopi di kafe yang terletak di hotel mahal ini, orang tuanya pasti sangat kaya. Wanita muda berpenampilan mahasiswa itu sedang melihat sekeliling kafe dengan rambutnya tergerai. Dia sepertinya sedang mencari seseorang. Dia murid yang sangat cantik. Dia memiliki wajah yang cantik, mungkin karena dia berasal dari keluarga kaya Jepang. Ketika wanita muda itu melihat Gunho, dia tersenyum dan berjalan ke arahnya. Koko ni suat mo ide suka. Bolehkah aku duduk di sini? Gunho tidak mengerti mengapa siswa ini berbicara dengannya. Dia memandangnya dengan cermat. Oh, Moriaiko. Gunho hanya melihatnya mengenakan kimono sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya mengenakan jeans dengan rambut panjang tergerai seperti itu. Dia hampir tidak bisa mengenalinya. Hai, Gunho memberi isyarat padanya untuk duduk di kursi di sisi lain meja dengan menunjuk kursi itu. Okurete sumimasen, maaf aku terlambat. Moriaiko membungkuk kepada Gunho dengan sopan sebelum duduk di kursi. Moriaiko tersenyum tipis pada Gunho. Dia benar-benar cantik dan sangat imut. Saat menghargai masa muda Moriaiko dan kecantikannya, Gunho tiba-tiba menjadi sadar diri dengan penampilannya sendiri. Dia merasa seperti dia gemuk dan tidak berbentuk. Dia menatap perutnya sambil memegang secangkir kopi. Perutnya tampak sedikit membuncit. Ya ampun, apa yang aku lakukan di sini? Dia baru berusia 20 tahun dan aku pria berusia 35 tahun. Gunho merasa kasihan pada Moriaiko. Gunho mulai berbicara dengan Moriaiko dengan menulis. Mereka berdua tahu cara membaca dan menulis karakter Cina. Gunho belajar di Tiongkok dan Moriaiko lahir dan besar di Jepang. Karakter Tionghoa menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Apakah kamu sudah makan siang? Imadani belum, Madadesu belum. Kali ini Moriaiko menulis karakter Mandarin di selembar kertas kosong. Ketika Gunho memahami apa yang dia tulis, dia menjadi sangat bersemangat dan bertepuk tangan tanpa suara. Setiap kali dia tertawa, Gunho bisa melihat gigi runcingnya yang biasa terlihat di kalangan wanita Jepang. Giginya yang runcing sedikit tertutup oleh bibirnya, yang hanya menambah pesonanya. Dia sangat manis dengan gigi snagelnya. Gunho menatap leher Moriaiko yang sedang tertawa. Kulit putihnya mempesona. Gunho membawanya ke restoran steak yang terletak di dalam hotel dan memesan steak dan anggur. Moriaiko tidak pandai memotong steak. Aku akan memotongnya untukmu. Gunho memotong steaknya menjadi potongan-potongan kecil agar dia bisa dengan mudah memakannya. Ini dia. Gunho menusuk sepotong steak dengan garpu dan menyerahkannya kepada Moriaiko. Dia mengunyah potongan steak yang dipotong Gunho untuknya. Dia terlihat sangat manis. Setelah makan siang, mereka keluar dari gedung hotel dan berjalan-jalan di Taman Yoyogi. Moriaiko, aku akan melindungimu dan menjagamu selama sisa hidupku. Benar-benar. Gunho memegang tangan Moriaiko. Gunho membutuhkan banyak keberanian untuk melakukannya. Tangan Gunho kasar karena kapalan, disebabkan oleh pekerjaan manualnya yang sebelumnya dan berkepanjangan di sebuah pabrik. Sebaliknya, tangan Moriaiko sangat lembut dan halus. Bunga sakura bermekaran sempurna di Taman Yoyogi. Gunho sedang berjalan sambil memegang pergelangan tangan Moriaiko ketika dia mengira bunga itu akan terlihat bagus untuknya. Gunho memetik bunga sakura dan menaruhnya di rambutnya. Tunggu, Gudai Torio-san, Presiden Go. Moriaiko mengeluarkan cermin kecil dari dompetnya dan melihat dirinya di cermin untuk melihat bunga di rambutnya. Kamu tidak perlu memeriksanya. Kamu terlihat cantik. Moriaiko tersenyum mendengar apa yang dikatakan Gunho. Gunho tidak yakin apakah Moriaiko mengerti bahasa Koreanya atau tidak. Moriaiko sedikit berbeda dari anak muda seusianya. Tampaknya dia tidak memiliki kesempatan untuk bersosialisasi dan belajar tentang masyarakat secara umum karena dia lebih banyak tinggal di Gion dan menghabiskan sebagian besar waktunya belajar menari di sana. Dia tidak bersekolah dan itu membuatnya lebih murni dan polos. Dia tampak sangat murni bagi Gunho. Gunho dan Moriaiko duduk di tepi kolam di Taman Yoyogi. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kakimu belum lelah?
Moriaiko menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil tertawa. Mereka mulai berbicara dengan menulis lagi. Moriaiko, aku mencintaimu. Aku juga menyukaimu, Gudai Toryo-san. Aku menyukai kenyataan bahwa kamu adalah orang sukses yang mandiri. Gunho merangkul bahunya. Bisakah kamu menuliskan lirik lagu yang kamu nyanyikan terakhir kali di bar? Moriaiko mulai menulis liriknya. Gunho memandang Moriaiko yang sedang duduk di tepi kolam sambil menulis sesuatu di kertas. Dia berpikir bahwa dia lebih mirip mahasiswa baru yang sedang duduk di kampus daripada seorang geisha. Wah, dia bisa menjadi mahasiswa di usianya. Mengapa takdir membawanya pada kehidupan geisha dan membiarkannya menari hingga larut malam di bar? Moriaiko menyerahkan kertas itu kepada Gunho. Sepertinya dia sudah selesai menulis liriknya. Gunho membaca liriknya. Gunho bisa membaca katana dan hiragana dalam bahasa Jepang. Dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti maksudnya tapi dia bisa membacanya. Bisakah kamu menyanyikannya seperti terakhir kali kamu bernyanyi? Moriaiko menatap kolam sejenak, dan dia mulai bernyanyi dengan lembut. Itu adalah melodi yang menyedihkan seperti nasibnya yang menyedihkan. Anata no unmei ni meikakuna owari wa arimasenga. Anata no kaori o sozo shite kudasai, tidak ada akhir pasti dari takdirmu, tapi bayangkan aromamu. Gunho mulai bernyanyi bersama Moriaiko sambil melihat lirik yang dia tulis untuknya. Sebelum mereka menyadarinya, mereka bernyanyi bersama. Moriaiko diam-diam memegang lengan Gunho. Sebentar lagi hujan. Ayo pergi dari sini. Moriaiko mengangguk. Pasangan itu keluar dari Taman Yoyogi dan menuju ke Shibuya. Mereka membeli payung di perjalanan dan terus berjalan menuju Shibuya. Mereka merasa agak kedinginan karena sedang hujan. Mereka saling berpelukan saat berbagi satu payung. Gunho mengira dia bisa mendengar detak jantung Moriaiko. Apakah kamu merasa kedinginan? Saya baik-baik saja. Apakah kamu ingin pergi ke suatu tempat dan membeli makanan hangat? Tidak apa-apa. Ayo jalan ke Kundori saja. Ada banyak sekali restoran di Kundori. Kawasan ini populer di kalangan anak muda dan restoran-restoran di sana menyajikan makanan yang disesuaikan dengan selera anak muda. Apakah kamu sering ke sini? Tidak, hanya sekali. Gunho dan Moriaiko memasuki sebuah restoran di Kundori. Apa yang ingin kamu makan? Ochazuke. Ochazuke adalah hidangan Jepang dengan nasi dan ikan, disajikan dengan teh hijau panas yang dituangkan di atasnya. Apakah kamu ingin minum juga? Karena kita basah oleh hujan, mungkin kita ingin segelas sake. Tidak, aku lebih suka biru bir. Tolong Hayashi biru. Haha, benarkah? Tentu, aku akan pesan biru juga. Gunho melihat sekeliling restoran. Restoran itu dipenuhi anak muda. Dia bisa melihat banyak orang seusia Moriaiko, mereka sedang berbincang dan tertawa bersama teman-temannya sambil menikmati makanan. Maaf, Moriaiko. Udara semakin hangat di dalam restoran. Gunho berpikir memesan bir adalah ide yang bagus. Gunho meletakkan selembar kertas kosong di atas meja dan mulai berkomunikasi dengan Moriaiko dengan menulis lagi. Gunho mulai berbicara tentang kehidupan masa lalunya seperti saat dia menjalani wajib militer dan bekerja di sebuah pabrik di Hwasong dan kota Pocheon. Saya dulu berjaga-jaga dan saya harus memegang senapan saya seperti ini. Gunho menggambarkan hidupnya kepadanya dengan menulis. Dia bahkan menggambar beberapa gambar untuk membantunya memahami ceritanya. Moriaiko menutup telinganya sambil meletakkan dagu di tangannya. Oh, ini sudah jam 9. Ayo pulang. Hujan terus-menerus turun. Gunho mencoba mengambil taksi tetapi tidak mudah pada jam seperti ini di tengah hujan. Setelah beberapa lama mencobanya, akhirnya dia mengambil taksi. Ayo kita pergi ke Hotel New Otani. Ya ampun, kamu basah kuyup karena hujan. Sopir taksi yang baik hati dan tua menyalakan pemanas untuk mereka. Pasangan itu tiba di hotel. Kenapa kita tidak ke kamarku dulu untuk mengeringkanmu sebelum kamu pulang? Moriaiko tampak ragu-ragu. Jangan khawatir, aku tidak akan menggigitmu. Ayo pergi. Gunho meraih pergelangan tangan Moriaiko dan membawanya ke kamarnya. Dia mengikutinya sambil terhuyung, dia tampak sedikit mabuk. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.